Selamat pagi saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis di kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ainu ngataka suboto sakap akan usakapi taringok tuhamuni na Jahoba sakap hasonanga dotahe dada tuhamagoan asa au mangaliho tuhamu ujung nani halungut tomuna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, menghadapi bencana yang semakin parah, menghadapi peristiwa kejadian kehilangan orang yang dikasihi, apalagi hal itu beruntun, atau menghadapi kesulitan hidup yang bertubi-tubi, belum selesai masalah ini, masalah yang baru sudah datang, atau bahkan beban pikiran yang terus mendera kita. Mungkin kita tergoda untuk berkata, hukuman apa yang sedang aku terima Tuhan? Atau apakah ini rencana Tuhan atas hidupku, penuh dengan pergumulan, penuh dengan kesedihan, penuh dengan ratap tangis, penuh dengan kelemahan. Saudaraku yang terkasih, dalam setiap hal-hal yang disebutkan di atas tadi, semuanya itu kita diajarkan dalam pemahaman bagaimana sesungguhnya hubungan kita itu di hadapan Allah. Hubungan kita di hadapan Allah bukan hubungan yang rapuh. Ada ombak sedikit, lalu terputus. Ada pergumulan yang mendera, langsung kita kecewa dan putus asa. Hubungan kita kepada Tuhan tidak dibangun dalam hubungan yang rapuh. Maka ketika terjadi kesulitan, pergumulan dalam setiap kehidupan kita, hendaknya kita memahami bahwa semua hal itu sedang mempersiapkan kita menjadi pribadi yang semakin setia dan tangguh secara iman kepada Tuhan. Karena firman Tuhan juga berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan yang tidak melebihi daripada kekuatan kita. Ketika Tuhan boleh mengizinkan hal itu terjadi kepada kita, Dia juga yang akan memberikan solusi dan jalan keluarnya. Penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti bagi orang-orang yang berharap kepada Dia. Maka dalam setiap pelajaran-pelajaran, peristiwa-peristiwa dalam hidup kita, kita belajar bahwa Allah berdaulat atas segala hidup kita. Dia yang berdaulat atas hidup kita. Kita juga belajar Allah yang memulihkan keadaan kita. Saat kita mengalami penderitaan, ada bencana, ada duka, ada ratap tangis, ada keterpurukan, ada kemiskinan, bahwa Allah akan memulihkan keadaan kita dan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Allah adalah Allah yang memenuhi janjinya. Dia tidak akan pernah ingkar. Saudaraku yang terkasih, datanglah kepadanya, lihatlah bagaimana rancangan Allah begitu indah pada kita. Yaitu ketika kita memenangkan semuanya itu, rancangannya adalah hidup kita dalam kekekalan. Itulah rancangan terindah Allah, yaitu hidup atau hari depan yang penuh harapan, yaitu surga yang telah dijanjikan Tuhan kepada kita. Percayalah dan setialah bahwa siapa yang memenangkan imannya, bahwa semua yang telah disediakan Allah di dalam Yesus Kristus, kita mendapatkan bagian daripadanya. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur Firman-Mu mengingatkan kami untuk kami dapat memahami hidup ini Tuhan, supaya kami berlaku setia di hadapan Tuhan sekalipun banyak persoalan pergumulan dalam hidup kami. Ajarkan kami Tuhan untuk melihat setiap rancangan dalam hidup kami ini adalah yang terbaik daripada Tuhan. Biarlah kami terus senantiasa boleh dikuatkan oleh Tuhan. Hanya padamu kami berserah Bapa. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami penderitaan, yang mengalami kesulitan ekonomi,
yang mengalami sakit penyakit, yang mengalami luka-luka, yang mengalami tekanan mental, kekerasan, dan peristiwa bencana alam juga Tuhan, kiranya Tuhan menyertai mereka, menyertai kami, melindungi kami sebagaimana janji Tuhan. Biarlah kami menjadi pewaris kerajaan-Mu dalam surga kekekalan. Hanya padamu kami berserah, sebab kami yakin dan percaya Engkau merancangkan yang terbaik dalam hidup kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku yang terkasih, selamat melanjutkan aktivitasnya sepanjang hari ini dan selamat mempersiapkan diri dalam peribadahan minggu esok. Shalom.